Perkenalkan, nama saya Sugiarto. Saya sebagai pengelola dari Tani Organik Merapi. Di sini Tom itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis, ya. Di sini khususnya agrobisnis sayuran organik. Kita berdiri pada tahun 2008. Sampai sekarang saya sudah hampir 11 tahun. Kita selama ini mensuplai kebutuhan supermarket, khususnya untuk sayuran organik. Kita mensuplai ke daerah Istimewa Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Awal mulanya kita merupakan sekumpulan teman-teman. Dari di sini kita kemarin ada sekitar 6 orang berkumpul jadi satu, ya, dari berbagai background pendidikan, ya. Ada yang dari ekonomi, ada yang dari bahasa Inggris, ada yang dari administrasi negara, ada yang dari teknik. Dan dari keenam itu nggak ada background dari pertanian, ya. Kita cuma ngobrol-ngobrol bagaimana kita mau bisnis bareng, tapi di sini di samping bisnis kita harus ada misi sosialnya apa, seperti itu. Oke, pada tahun 2008 itu untuk organik belum setenar sekarang, ya. Kita dulu pengen visi misinya, selain kita pengen mensejahterakan petani, kita juga ada misi sosialnya, yaitu dengan pertanian organik itu kita makin lama kita memperbaiki lingkungan kita, tanah kita semakin subur, ya. Walaupun kita baru bersumbangsi ke kelestarian lingkungan sekitar 0, sekian persen, tapi kita sudah memulainya, ya. Itu suatu kebanggaan bagi kita bisa sumbangsi untuk kelestarian lingkungan hidup, ya. Dari berenam itu seiring berjalannya waktu, ya, kita mengerucut jadi 2 orang, ya. 2 orang itu mulai tahun 2009 akhir. Di tahun 2010 kita di daerah ini terkena dampak erupsi Merapi, ya, yang begitu hebatnya. Di daerah lingkungan kita ini juga termasuk daerah steril, ya. Dulu di sini kita atap-atap greenhouse besar seperti rumah itu ada sekitar 15-an titik, tapi semua hancur, rubuh, kena pasir dan debu. Dari itu kita harus bangkit dari nol lagi, ya. Padahal tim kita sudah berkurang 4, kita tinggal berdua, saya sama Pak Untung, ya. Di sini kita merasa agak berat awalnya untuk memulai awal setelah erupsi Merapi itu, ya. Tapi dengan semangat dan visi misi kita pengen bangkit lagi dari erupsi Merapi. Kita berupaya bagaimana caranya bangkit. Padahal modal kita di situ habis, ya. Modal sudah habis, kita cuma punya lahan, pasar, dan tenaga kerja, ya. Itu yang kita manfaatkan. Kita nego lagi ke supermarket bahwa kita keadaannya seperti ini, ya. Dan alhamdulillah supermarket juga mau menerima dengan kondisi sayur yang mungkin sudah jelek atau karena kena debu, bisa menerima dan memaklumnya. Kita berusaha mengcover kebutuhan supermarket sedikit demi sedikit, ya. Dan seiring jalannya itu, kita ternyata di tahun 2010 itu juga terkendala ada permodalan juga, ya. Nah, itu yang sangat berat kita rasakan untuk permodalan, karena di sini ini lahan kita masih sewa, ya. Dan mau kita agutkan ke perbankan dan tidak bisa juga. Kita cuma punya 2 motor, ya. Saya punya 1, Pak Antung punya 1, terpaksa kita gadekan 1, ya. Kita gadekan 1 itu pun kita cuma dapat uang sekitar 3-4 juta, ya. Itu masih terasa kurang, ya, kurang. Terus kita nego ke teman-teman untuk bisa investasi di usaha kita, ya. Investasinya di sini kita setiap bulan ngasih dividen, ya. Dan dividennya itu pun saya kira cukup tinggi karena 3% per bulan, ya. Kalau per tahun kan sudah jadi sekian, ya. Ya, per bulan 3% per tahun itu merasa berat sekali. Tapi alhamdulillah walaupun berat kita bisa menjalaninya, ya. Ya, sampai sekarang di tahun 2000 kita mulai titik amannya setelah kita berjalan 5 tahun, ya. Setelah 5 tahun kita sudah mulai stabil, cash flow kita sudah stabil, dan alhamdulillah sampai sekarang kita cash flow lancar. Untuk Tom sendiri sebetulnya mengcover sekitar 30-40 tanaman, tapi untuk yang di Tom di sini, ya, karena di sini kita terkendala DPL, ketinggian yang tidak mencukupi, ada beberapa produk yang harus kita tanam di daerah
luar DIY, yaitu di daerah Kopeng. Di sana ketinggian di atas 1000. Yang di atas 1000 itu biasanya kita brokoli, tomat, wortel itu sangat bagus di sana. Sedangkan di sini kebanyakan nanti yang ditanam itu sayuran daun, ya, dari buncis, sawi, kangkung, bayam dan lainnya. Setelah kita berjalan selama 11 tahun ini, dari tahun ke tahun itu meningkat terus ya. Di sini target kita di supermarket per tahun itu naik 10%. Dan di sini sampai saat ini pun ya, kita baru bisa mengcover kebutuhan supermarket itu cuma 60-70%-nya. Jadi masih ada sekitar 30% yang belum bisa cover. Itu sebenarnya sudah PO, sudah order dari supermarket, tapi kita tidak bisa membackup-nya. Ya, itu sangat-sangat disayangkan sebenarnya. Tapi di sini alangkah kita jadi PR saya untuk bisa mengcover supermarket full, biar untuk setting tanamnya bisa berjalan dengan bagus bagaimana seperti itu. Untuk pertanian organik sebenarnya di sini kita perlu keuletan dari petani-petani, itu keuletan dan kerajinan ya. Di sini masalahnya untuk pertanian organik itu berbeda dengan pertanian konvensional dari segi tenaga kerja. Kita di sini harus lebih rajin lagi ya. Masalahnya untuk contohnya aja untuk pengendalian hama penyakit ya, itu di sini ada berbagai macam cara untuk pengendalian hama penyakit, ada sekitar 5 cara ya. Yang pertama itu kita pakai sistem rotasi tanaman, yaitu satu bedeng atau satu petak yang sama tidak boleh ditanami tanaman yang sama ya. Tujuannya untuk memutus rantai siklus hama penyakit ya. Yang kedua dengan sistem tumpang sari ya. Tumpang sari itu satu bedeng atau satu petak itu ditanami lebih dari 2 jenis tanaman ya. Tujuannya untuk mengelabui hama penyakit mau nyerang tanaman yang mana dia bingung. Itu pertama. Yang kedua untuk meminimalkan resiko kegagalan. Kalau yang satu gagal, kita masih panen yang satunya lagi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, di sini kita pakai sistem pembauan ya. Di setiap petak atau bedeng itu ditanami tanaman yang mengeluarkan bau-bau khas. Di sini ada kemangi, kenikir, bunga rosemary. Itu harus kita tanam. Terus yang keempat, kita pakai sistem refugia atau tanaman pagar, atau di sini pengalihan perhatian. Seperti kita di sini banyak melihat bunga-bunga ini ya. Ini salah satu cara pengendalian hama penyakit ya. Di sini yang paling efektif yang ini, pakai bunga-bunga ini ya. Di sini kenapa ini bisa digunakan untuk pengendalian hama penyakit ya. Ternyata untuk hama penyakit itu suka warna-warna yang cerah ya. Ya, hama penyakit itu tidak menyerang ke tanaman sayur kita, tapi datang ke bunga yang warnanya cerah. Nah, sedangkan di bunga sendiri itu ya, itu ada yang datang biasanya kumbang, kupu, lebah, dan yang lainnya. Dan itu sebagai predator alaminya. Jadi yang membunuh hama penyakit itu bukan kita tapi hewan lain. Seperti itu. Terus yang terakhir, yang kelima, baru kita menggunakan pestisida nabati atau organik, kita membuat sendiri. Biasanya di sini kita menggunakan empon-empon. Ada kunir, jahe, seperti itu. Di pembuatan pestisida nabati itu kita harus mengandung 3 unsur minimal, bukan 3 bahan tapi 3 unsur. Ya. Kita ada unsur panasnya ya, itu biasanya kita pakai cabai dan jahe ya. Terus ada unsur bau yang khas, itu biasanya kunir atau kunyit sama bawang putih. Terus ada rasa yang tidak enak, biasanya pahit, itu kita biasanya gunakan ada buah maja, buah mauni, daun pepaya dan sebagainya. Untuk saat ini tadi Organik Merawi fokus untuk melayani kebutuhan supermarket. Kita pasar modern ya, karena di sini setelah kita amati ternyata produk organik itu peminatnya dari kelas menengah ke atas ya. Yang paling besar kita di supermarket, tapi juga tidak menutup kemungkinan saat ini ada konsumen yang langsung datang ke tempat kita untuk beli sayuran ya. Kita cuma melayani baru satu rumah makan, yaitu Via Cafe di daerah Palayo Taman, dan itu sebagai restoran yang biasa untuk turis-turis asing seperti itu. Suka dukanya di sini sebenarnya ya ada suka, tapi banyak juga dukanya ya. Dukanya itu di sini biasanya kita untuk tanaman organik itu kita kan biasa sudah ada estimasi kebutuhan harian ya. Sedangkan ini sudah misalnya kebutuhan kangkung itu satu hari 20 kilo kita breakdown ke petani kita ada berapa ya.
misalkan ada 5, berarti kalau satu petani itu dapat jatah 4 kilo per hari. Nah, itu petani sudah kita breakdown kan, setiap hari harus bisa panen 4 kilo, itu harus nanam berapa meter persegi seperti itu. Tapi dalam kenyataannya itu susah untuk tercapai. Di sini banyak faktor ya, banyak faktor. Pertama faktor cuaca yang sangat ekstrim. Biasanya kalau panas sekali, kalau hujan terus seperti itu sangat pengaruh di budidaya kita. Terus yang kedua faktor serangan hama penyakit ya itu. Dan yang ketiga faktor SDM sendiri juga sangat mengenai. Di sini untuk petani kita masih ada yang komitmennya kurang, kadang nanam kadang tidak, itu jadi kendala kita ya. Selama ini memang dari segi pasar kita sudah bukan masalah ya, kita ke masa untuk meningkatkan kualitasnya sekarang. Kalau target sekarang ini kita di tahun ke-10 kita sudah mulai ke agrowisata ya. Selama ini ke 10 tahun yang lalu kita fokusnya ke agrobisnisnya, sekarang kita sudah merambah ke agrowisata. Di sini kita juga sebagai tempat pelatihan, tempat magang dari teman-teman mungkin dari kelompok tani, dari anak-anak akademis ya. Terus untuk kunjungan dari perusahaan-perusahaan swasta yang untuk memberi bekal untuk karyawannya yang mau purna pensiun. Biasanya ada sindrom kekhawatiran, maka dari perusahaan itu khususnya di sini kita sudah dari BUMN Telkom sudah kerjasama dengan kita. Setiap pegawai Telkom yang mau purna pensiun itu dikasih pembekalan, salah satunya ke pertanian organik di sini seperti itu. Dan alhamdulillah untuk agrowisata sudah mulai berjalan walaupun belum bagus juga. Di sini masih ada PR kita untuk membenahi untuk agrowisata. Di sini kita masih pengen ada istilahnya untuk referensi field trip outbound untuk anak-anak, tapi yang berbasiskan pertanian. Pengenalan secara dini kepada anak-anak Indonesia tentang pertanian itu bagaimana. Terus kalau untuk pasar kita pengen mengembangkan usaha ini ke daerah Jawa Timur dan Bali. Tapi nanti insya Allah tahun 2010 kita ini baru istilahnya survei, mudah-mudahan nanti bisa